Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana para warga di sini dan terutama anak kecil juga suka hobi mencari kepiting dan juga tengkuyung tadi yang berada langsung. Halo pemirsa Jelajah JW TV, apa kabarnya nih? Selalu jaga kesehatan ya, meskipun pandemi belum usai, tetap lakukan protokol kesehatan. Episode kali ini mengeksplor lebih dalam hutan mangrove yang ada di Khatulistiwa, yaitu di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Ekowisata mangrove Desa Sebubus sudah mulai dikenal masyarakat Sambas, terutama di Kecamatan Paloh. Sampai sekarang daerah luar Sambas seperti Kota Singkawang, Mempawah, Kota Pontianak, dan kota lainnya sudah mulai mengenal mangrove yang ada di Desa Sebubus ini. Mungkin sebagian orang ada yang tidak tahu apa itu mangrove. Mangrove atau pohon bakau merupakan tumbuhan yang hidup di pesisir pantai, terutama di air payau yang berdaerah lumpur. Pohon bakau atau mangrove menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling Khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Sudah sedikit tahu kan? Sekarang kembali lagi kita ke jelajah mangrove yang ada di Sebubus, Kabupaten Sambas nih guys. Nah, untuk kalian yang ingin pergi ke wisata ini, kalian sangat tidak perlu dipusingkan lagi untuk mencari lokasi letak hutan mangrove ini, karena lokasinya cukup mudah ditemukan. Jadi jangan terlalu khawatir guys. Yang terpenting kalian cari dulu tempat penginapan rumah kecil atau homestay yang tak jauh dari lokasi hutan mangrove ini. Nah, sedikit informasi nih untuk kalian yang ingin ke mangrove ini. Pastikan kalian melewati Pasar Liku. Kalau belum lewat Pasar Liku itu, berarti kalian masih jauh loh. Dan jika kalian melewati daerah Merabau atau pelabuhan dermaga Merabau itu, kalian sudah dipastikan lewat daerah mangrove. Halo pemirsa, kita di Taman Mangrove ini tidak hanya melihat hutan-hutannya ya. Kita akan melihat penangkaran madu kelulut ada di sini. Dan kita bisa melihat penangkaran kepiting. Pemirsa, saat ini saya masih di kawasan hutan mangrove Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. Ini banyak sekali tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Salah satunya ada di sini, di sepanjang hutan mangrove ini ada tempat semacam rumah pohon ya, tapi tidak beratap. Tapi saya akan coba naik. Ini hanya menggunakan bahan-bahan di sekitar di sini, diambil di kayu-kayu di sini. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan luar, tapi menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sini, bisa dijadikan tempat untuk sebagai destinasi wisata hutan mangrove. Oke, kita akan ke sana lagi. Pemirsa, beginilah kondisi jalan untuk menikmati hutan mangrove. Cukup disayangkan sekali ya. Jalannya seperti ini, bisa kita lihat. Saya harus berhati-hati meniti agar tidak bisa terjatuh. Aduh, benar saya takut banget nih, takut kecebur. Namun keceburnya tidak terlalu dalam juga ya, tapi cukup berhati-hati, harus berhati-hati pemirsa. Saya juga takut, benar. Mudah-mudahan saya bisa sampai seperti tadi perginya ke sini. Akhirnya kita bisa sampai untuk kembali ke camp kita untuk melakukan kegiatan. Warga di sini terutama anak-anak kecil juga senang mencari tengkuyung dan juga apa namanya nih, terigang. Jadi ada dua jenis yang mereka dapatkan, ada tengkuyung, bisa kita lihat nih, tengkuyung ini bisa seperti bentuk kerucut di dalamnya yang bisa kita konsumsi tapi dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini ada terigang, ini yang belum pernah saya coba, ini makanya seperti apa, tapi kelihatannya ini seperti apa ya, kerang ya, kerang seperti kerang di laut, tapi ini berukuran kecil dan di dalamnya ini ya seperti ada daging-daging
Mungkin cara mengkonsumsinya bisa dikeluarkan dagingnya terlebih dahulu atau langsung bisa disedot. Nah, selain kita melihat tumbuhan mangrove ini, kita juga bisa melihat tengkuyung dan hewan laut yang bisa kita ambil langsung ketika air laut surut. Mana para warga di sini dan terutama anak kecil juga suka hobi mencari kepiting dan juga tengkuyung tadi yang berada langsung diambil di sekitar halaman hutan mangrove ini. Namun cukup disayangkan ini saya melihat dari tadi sejak jembatan kayu dari awal pertama masuk ini kurang terawat dan juga masih perlu untuk pembangunan agar jalan-jalan ini bisa sedikit lebih nyaman. Namun saya cukup berhati-hati karena bisa kita lihat ini jalannya bisa diekspos kamera. Nah, cukup disayangkan ya, hutan yang perlu dilestarikan apalagi masih ada terdapat hewan bekantan. Jadi seharusnya dijaga dan dirawat loh. Selain itu juga kita bisa menikmati kuliner yang berbahan dasarkan tumbuhan mangrove loh. Hah? Emang bisa? Beneran bisa loh. Nah, berkat adanya informasi yang begitu luas di internet, warga di sini memanfaatkannya untuk menjadikan bahan dasar tanaman mangrove ini bisa dijadikan makanan. Salah satunya seperti buah nipah ini. Saat ini saya berada di lokasi yang berbeda untuk pengolahan apa nih Pak sebenarnya Pak? Pengolahan macam-macam Pak, itu bisa dibuat kue, bisa buat manisan, dan juga bisa kita buat. Ini buah nipah ya Pak ya? Ya, buah nipah. Kalau didapatkan di mana saja nih Pak untuk Di didapatkan? hutan mangrove. Di hutan mangrove. Ya. Jadi ini hanya terdapat di hutan mangrove saja ya Pak ya? Iya. Nah kalau untuk pembuahan hasilnya ini apakah musiman ataupun bila waktu ada saja Pak? Dia enggak musiman. Musim apapun pasti ada dia. Cuma kalau waktu-waktunya ada juga perbedaannya. Kalau ada waktu yang muda, ada yang tua kayak. Yang tua. Jadi ini diolah seperti apa saja Pak? Untuk dijadikan apa saja nih? Ya bisa buat di manisan seperti kolang kali, dan juga kalau yang tua semacam yang kita belah tadi itu kan bisa kita buat tepung. Buat tepung. Jadi kan bisa untuk olahan kue gitu. Olahan kue. Ya. Jadi dia tepungnya khusus ya Pak jadinya? Iya, kita keringkan dulu, proses jadi kue gitu. Selain ini apa bisa langsung dikonsumsi Pak? Langsung dimakan gitu? Ya bisa. Kalau sekarang ini kan ini agak tua, kan ada yang muda. Oh ya, seperti ini ya Pak ya? Ya, seperti yang ini kan bisa kita makan langsung. Langsung kita makan. Rasanya pun enak, ini agak asin-asin sedikit gitu. Oke. Boleh saya coba ya Pak ya? Iya, silakan. Nih pemirsa, kita akan coba seperti apa sih buah nipah ini. Saya baru pertama kali merasakannya. Rasanya seperti buah kelapa. Dan sedikit agak keras ya Pak ya? Nah, ternyata begitu lezat ya. Nantinya buah nipah ini juga bisa dijadikan tepung loh, dan dijadikan kue yang bikin enak banget. Selain itu juga tanaman mangrove seperti makanan hewan bekantan, yakni buah si api-api, juga ternyata bisa dikonsumsi loh. Tapi tunggu dulu nih guys. Dikarenakan ada cara tersendiri agar buah si api-api itu tidak beracun alias aman dikonsumsi. Kalau bekantan sih, ya langsung dihap. Nah, lanjut lagi nih, buah gerambang yang sedikit asam-asam gimana gitu. Warga di sini juga menjadikan buah ini sebagai salah satu selai yang lezat loh. Kemudian adalah lagi buah situmo, di mana tumbuhan ini rata-rata hanya bisa ditemukan di hutan mangrove. Nah, ternyata asik juga kan, selain bisa menikmati hutan mangrove, kita juga bisa merasakan nikmatnya buah-buahan mangrove ini. Kali ini kita sudah melihat hasil olahan dari produk-produk lokal yang dijadikan berbagai makanan kuliner bersama Ibu Eli nih. Bu Eli, iya. Ini rencananya mau bikin kue apa nih? Rencananya bikin puding api-api dari bahannya. Habisnya bikin kue kering bola-bola gerembang. Nanti kita akan coba. Habis itu kue kering api-api sama busa buah nipah. Buah nipah. Ini didapatkan dari hasil di sini ya? Iya, dari pelatihan kami kemarin.
mencoba dan hasilnya ya memuaskan lah. Kalau misalnya soal rasa itu apa ada yang beda gitu? Ada khasnya. Kalau api-api rasa ada pahit tapi tidak juga pahit. Sedang lah. Iya. Kalau buah ini memang agak garing. Kalau yang buah nipah, kalau yang pudingnya memang terasa. Baunya kita kan ada cium tuh, iya, sama bau herbal gitu ya. Itulah. Nah kalau misalnya ini kan untuk pembuatannya biasanya dijual atau dikonsumsi orang lain juga. Ya, sementara kemarin kan ya sama-sama kami lah. Ya ini kan coba di mana di mangrove kami bikin pelatihan dan hasilnya juga katanya memang ada yang pesan. Ada nggak yang penggemar dari luar kota ingin coba nih makan? Ada kemarin. Dari hutan mangrove nih. Nah ada, cuman kan belum diolah besar-besaran. Kan kami baru bikin sampel, coba-coba bagi-bagi. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ini menarik sekali pemirsa, dari produk lokal ini, dari bahan lokal bisa dijadikan berbagai makanan-makanan kuliner. Ini yang saya pegang ini adalah apa nih ini Bu? Buah gerembang. Dari buah gerembang. Nah, selai dari buah gerembang ini rasanya agak asam ya Bu ya? Iya, agak asam. Nanti saya bakal coba. Kalau yang mantap memang agak masam. Oke. Ini Ini kan ada dari dicampur. ini buah api-api. Ini api-api. yang biasa dijadikan makanan untuk bagi hewan apa namanya? Bekantan ya. Bekantan. Nah, katanya kan nggak bisa langsung dikonsumsi ya Bu ya? Nggak bisa. Karena ada zat-zat yang Iya. beracunnya. Jadi untuk menghilangkan zat beracunnya nih bagaimana cara? Ya, kita bikin, kita kupas. Hmm. Di sini kan kulit. Nah, kita buka. Di sini yang ada tengah-tengahnya nih. Nah, ini yang kita harus buang. Nah, nanti kita rebus. Ini nanti kita rebus. Oh, jadi bagian ini aja yang diambil. Ini yang harus dibuang. Ada zat yang beracun. Karena ini yang beracun Bu. Berarti kalau ini dibuang boleh langsung makan nih? Enggak bisa. Oh, saya kira gitu Bu. Harus direbus lagi. Habis direbus kita rendam dengan air sampai airnya itu berubah putih. Kan kita rendam pertama, habis direbus ini hijau. Dibuang, ganti, kasih air lagi, rendam. Itu berapa kali rendam tuh Bu? 4-5 kali lah 4-5 rendamnya. kali, luar biasa ya untuk memakan ini Iya. aja udah butuh proses Sampai yang lama. airnya putih. Sudah bersama salah satu masyarakat penggiat ataupun pelestari hutan mangrove bersama Bang Gunawan yang cukup antusiasme membangun masyarakat sehingga hasil-hasil dari olahan dari hutan mangrove ini bisa dijadikan bahan kuliner dan juga lainnya. Kita akan bertanya dulu ke Bang Gunawan ini, sebetulnya kenapa Bang tertarik kepada perlindungan hutan mangrove, pelestarian hutan mangrove ini? Pada dasarnya kita mengerti bahwa mangrove ini mempunyai peran yang sangat penting. Selain sebagai penahan abrasi, penahan angin, kemudian sebagai pelindung untuk intrusi air laut, sebagai tempat berbagai macam habitat, satwa, termasuk bekantan dan lain-lain, kemudian tempat berpijahnya biota-biota laut. Nah, dari hal ini dengan bagusnya mangrove yang ada di kita, tentunya kita melihat ada beberapa buah maupun daun yang belum terolah. Nah, rasanya sayang kalau buah-buah ini terbiar begitu saja. Kalau mencari referensi untuk berbagai olahan dari hutan mangrove ini dijadikan bahan olahan itu dari mana saja Bang? Nah, kalau untuk referensinya kita bisa lihat di berbagai teman-teman penggiat mangrove lah ya, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian tinggal kita aplikasikan untuk di daerah kita di Desa Sekubus.
mangrove itu banyak sekali jenis-jenisnya dan buah-buahnya itu bisa diolah menjadi produk makanan. Nah, ini salah satu mangrove api-api. Nah, diolah menjadi puding. Rasanya enak sekali. Walau sedikit terasa pahit, tapi itu merupakan ciri khasnya. Dan ini menggunakan pewarna alami. Jadi kalau sekilas rasanya kayak pakai pewarna daun suji, tapi inilah ciri khas dari mangrove api-api. Nah, terus ada lagi puding yang dari tepung nikah. Jadi ibu-ibu yang mengelola homestay di Desa Sebubus ini sudah bisa mengolah hasil dari buah mangrove dengan berbagai macam varian menu makanan. Ada lagi nih, nah ini kue kering dari buah merembang. Rasanya enak, super enak saya katakan. Jadi kalau kita yang suka makan nastar, ini rasanya ada asam-asam manisnya. Nah, saya sudah menghabiskan 1 toples ini kemarin. Jadi setelah mencicipi makanan kuliner yang super duper lezat ini, kita akan menyusuri sungai alias langsung melihat hewan bekantan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Let's go! Pemirsa, kali ini kita akan berjalan-jalan menyusuri sungai yang ada di hutan mangrove. Kali ini kita bersama tim juga akan menelusuri bagaimana sih sebetulnya sungai-sungai yang ada dikelilingi hutan mangrove seperti apa. Nanti juga kita akan melihat apakah nanti masih ada hewan yang dilindungi, yaitu bekantan. Katanya menurut orang-orang di sini masih ada beberapa ekor yang bisa dilindungi oleh warga di sini. Kita akan menaiki motor air dulu. Indahnya hutan mangrove disertai dengan ekosistem yang masih cukup terjaga, membuat hutan mangrove Sebubus ini mempunyai karakteristik tersendiri. Areal hutan mangrove ini mempunyai luas kurang lebih 2.918 hektar yang terdapat di Dusun Setingga, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang berstatus APL. Kawasan mangrove tersebut dikelola oleh kelompok tani Kaleai dan merupakan taman wisata mangrove yang sangat cocok untuk ekowisata. Potensi wisata yang terdapat di sana adalah satwa langka seperti bekantan, oa, dan lutung, serta burung air dan kepiting biru. Persemaian pohon mangrove tersusun rapi dengan keindahan hamparan gunung yang hijau membuat mata menjadi kagum akan Sang Pencipta. Pemirsa, saat ini kita akan melakukan kegiatan seterusnya. Setelah tadi kita melihat berbagai macam olahan-olahan yang terbuat dari hutan mangrove, seperti ada buah nipa tadi. Kali ini kita mempunyai agenda lainnya berikutnya, yaitu menyusuri sungai yang ada di hutan mangrove di sini. Nanti kita coba, siapa tahu kita akan beruntung melihat salah satu hewan yang dilindungi, yaitu bekantan. Siapa tahu masih ada. Dan kita juga akan menyusuri berbagai macam hutan-hutan yang masih ada di sini. Beginilah kondisi hutan mangrove yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Di sepanjang sungai ini, kami juga masih belum menemukan hewan yang dilindungi, yaitu hewan bekantan. Kata Bang Dermawan, penggiat hutan mangrove, mengatakan biasanya sih bekantan muncul ketika di sore hari menjelang maghrib. Itulah waktu sekelompok hewan ini mencari makan di atas hutan mangrove. Sambil menunggu waktu sore hari, kami pun berselancar menikmati indahnya Sungai Paloh ini. Awalnya kami diajak ke sebuah tempat sakral, yaitu Batu Bejamban. Konon katanya tempat itu merupakan pusat tempat makhluk bunian. Kami sebetulnya sangat penasaran dengan tempat tersebut. Dikarenakan cuaca buruk dan gelombang tinggi, akhirnya tim kami membatalkan untuk ke lokasi tersebut.
Waduh, sayang banget kan? Kali ini sudah berjalan-jalan menyisiri seputar pohon mangrove yang ada di sungai ini. Nanti kita melihat bagaimana. Tadi sempat kita melihat satu ekor bekantan, tapi nggak bisa direkam ya karena begitu hilang, cepat menghilang. Tapi kita akan sedikit berwawancara bersama Mbak Dewi, ini salah satu penggiat wisata di Kalimantan Barat, Khatulistiwa ini ya. Nah Mbak, bagaimana Mbak kalau melihat wisata hutan mangrove yang ada di Desa Sebubus, Kecamatan Palu ini? Wisata konservasi mangrove ini merupakan motivasi khusus ya. Jadi boleh dibilang wisata minat khusus. Nah, untuk peminatnya memang harus yang suka hobi berpetualang. Karena apa? Menikmati bibir pantai yang ditumbuhi hutan mangrove, tuh pengamatan bekantan itu punya nilai interesting tersendiri gitu. Enggak juga, karena apa? Mungkin kita belum mempromosikannya aja kali ya ke kalangan milenial. Seharusnya ini menjadi wisata edukasi buat anak-anak muda, di mana mereka belajar tentang hutan mangrove, terus dari mulai akar sampai ke buahnya itu bisa ada pemanfaatannya gitu. Kalau di Kalimantan Barat sendiri yang paling berkesan ataupun menarik hutan mangrove-nya di mana aja, Mbak? Saya selama ini sudah melihat beberapa wilayah yang ada wisata hutan mangrove-nya, salah satu di Kuburaya. Kuburaya itu Desa Dabong. Tapi kalau di sini punya karakteristik tersendiri. Nah, saya melihat Sebubus ini dengan yang terkenal adalah pantai terpanjangnya, dan hutan mangrove ini menjadikan kawasan pelindung atau cagar alam untuk pantainya. Ditambah lagi masih banyak kita bisa menjumpai bekantan di sepanjang hutan mangrove ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat nilai jual untuk orang datang kemari. Nah, akhirnya kami diajak untuk melihat secara langsung tumbuh-tumbuhan mangrove seperti buah si api-api, buah si tumo gerambang, dan juga lain-lain. Wah, pengennya sih langsung dimakan, tapi nggak bisa. Waktunya kami pulang dan kembali melihat pepohonan mangrove. Matahari pun kian tenggelam. Inilah waktu yang tepat untuk melihat hewan bekantan. Kami pun bersiap-siap agar tidak membuat keributan, dikarenakan kata Bang Dermawan, hewan ini termasuk hewan pemalu loh. Kalau bahasa daerah Sambasnya, penyupan. Kami pun menunggu untuk selalu melihat ke atas pohon, berharap agar si bekantan itu muncul ke kamera kami. Ternyata akhirnya si bekantan pun muncul nih guys. Kami langsung panik untuk sebisa mungkin mengabadikan momen yang ditunggu-tunggu. Jangan bergerak, weh. Aduh, jangan bergerak. Udah video. Oke, suaranya, yonya. Yonya. Tuh. Kena benturan kah? Nah, agenda kami selanjutnya melihat Bang Dermawan mengajak warga di sini melakukan pembinaan untuk menjadikan desa ini menjadi desa wisata. Luar biasa nih guys. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sebagai bentuk promosi wisata mangrove yang ada di Sebubus, mulai dari ekowisatanya dan juga kulinernya nih guys. Menginisiasi lahirnya desa-desa wisata, dan kita bisa mengisi bagaimana quality yang pertama. Jadi saya belum diajak masuk ke mana-mana, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa saya satu sisi saja.
Ini saya sedang bersama Camat Palo Bapak Sopiandi yang tentunya hadir dalam acara pengembangan desa wisata Desa Sebubus Kecamatan Palo. Pak, sebetulnya dengan adanya kegiatan pengembangan ini apa yang nantinya diharapkan bagi peserta-peserta pelatihan pengembangan ini, Pak? Hasil-hasil karya yang telah dilakukan pada satu hari sebelumnya kemarin. Minta maaf, saya memang kemarin tidak sempat hadir. Nah, jadi untuk kegiatan yang terutama untuk kegiatan pada hari ini, kita mengharap bahwa kegiatan yang sangat bagus ini perlu kita tingkatkan kembali. Terus terang bukan hanya sekali, ya. Yang namanya untuk konsep pengembangan pariwisata suatu daerah ya memang untuk jangka panjang. Kemakmuran kedepannya akan kita nikmati. Tapi awalnya kita harus bermula dari sekarang. Menyangkut masalah produk-produk yang ada di sini, terutama produk spesifik lokasi untuk di Kecamatan Palo, khususnya di Desa Sebubus, bahwa untuk mangrove saja. Nah, mangrove saja yang kita lihat di sini ada beberapa produk dari buah api-api, kemudian dari buah gerambang. Nah, kalau bahasa lokal kita buah gerambang. Dan mungkin satu habitat dengan buah-buah mangrove ini ternyata banyak komoditas lain yang memang sudah dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih kepada JWTP yang telah datang di Desa Sebubus untuk membantu mempromosikan daerah pariwisata yang potensi yang ada di Desa Sebubus. Mudah-mudahan dengan adanya JWTP ini supaya mempromosikan yang daerah wisata yang ada di Desa Sebubus ini mudah-mudahan jadi dikenal oleh masyarakat se-Indonesia. Dengan program hutan desa pariwisata yang ada di Desa Sebubus ini, kami pemerintahan desa sangat mendukung, baik dari program-programnya maupun dari anggaran dana desa untuk membantu melestarikan beserta membuat produk unggulan yang ada di Desa Sebubus yang terutama berasal dari varietas mangrove. Kita doakan saja ya guys, semoga ekowisata mangrove di Sebubus semakin sukses selalu.